orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungi salah satu riwayat yang berbicara mengenai seorang ulama yang bijaksana ketika beliau berhadapan dengan salah seorang santrinya yang cerdas dan berprestasi. Diriwayatkan bahwa anna murabbiyan hakiman, bahwa ada salah seorang ulama yang sangat bijaksana, ra'a indahu tilmizan mu'ajjaban bi nafsihi maftunan bi amalihi. Beliau melihat bahwa ada salah seorang santrinya yang cukup berprestasi, namun ternyata santri ini bangga dengan dirinya, kemudian merasa hebat dengan amalnya. La yakuffu an madhi nafsihi wa tazkiyatiha, dan dia senantiasa memuji dan menyanjung-nyanjung dirinya. Fa'taradahu al-hakimul murabbi, karenanya ketika sang guru melihat muridnya melakukan hal itu, maka ia pun berkata kepada muridnya, wa qala lahu, sang guru berkata kepada muridnya, ya waladi, nazarta ila amalika wa lam tanzur ila taufiqillahi lak. Artinya, anakku, ternyata yang kamu lihat hanya amalmu, yang kamu perhatikan hanya prestasimu, yang kamu lihat hanya keberhasilanmu. Walau tanzur ila taufiqillahi lak, namun engkau tidak melihat bahwa semua itu engkau dapat karena adanya petunjuk Tuhan kepadamu. Saya ulangi, sang guru berkata kepada muridnya sekaligus menasihati muridnya karena selalu merasa bangga dan merasa hebat dengan ilmu dan prestasinya. Makanya sang guru mengatakan, ya waladi, nazarta ila amalik, anakku, ternyata engkau hanya melihat amalmu, walam tanzur ila taufiqillahi lak, namun engkau tidak melihat petunjuk Allah kepadamu. Seolah-olah gurunya ingin berkata, anakku, jangan engkau merasa bangga dan sombong dengan prestasimu hari ini. Jangan bangga dengan ilmu dan kepintaranmu hari ini, karena sebenarnya semua itu tidaklah bersumber dari dirimu, tapi semua itu karena adanya hidayah, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah yang singkat ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya kata ulama, mu'alajatul ijamil mar'i bi nafsihi. Kisah ini bagaikan obat bagi orang-orang yang merasa bangga dengan dirinya, bahwasanya apapun yang kita dapatkan hari ini sebenarnya semua itu adalah pertolongan Allah. Oleh karenanya, bagaimanapun hebatnya kita hari ini, bagaimanapun suksesnya kita hari ini, atau bagaimanapun taatnya kita hari ini, janganlah itu menjadi sebab kita merasa suci di depan sesama. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci dirimu, huwa a'lamu biman ittaqa,
sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang lebih bertakwa. Lebih daripada itu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang kita raih pada kesempatan kali ini, prestasi-prestasi terbaik yang kita dapat selama ini, semestinya mengantarkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, mengapa ini yang kita jadikan tema pengajian terakhir? Karena hari ini adalah hari ke-15. InsyaAllah merapat sekitar 1 jam ke depan kita akan berangkat ke bandara dan selanjutnya akan meninggalkan Kabupaten Nabire. Alhamdulillah, di antara kita ada yang istiqamah sejak hari pertama selalu hadir beribadah di masjid ini. Di hari pertama sampai hari ke-15 kita mungkin istiqamah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagaimanapun istiqamahnya hari ini, kita jangan jadikan itu sebagai sebab kita merasa bangga dan hebat dengan istiqamahnya kita. Karena semua itu tidak lepas karena adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah agama mengajarkan kita kalimat Alhamdulillah. Saya ulangi, dari situlah agama mengajari kita kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah kedengarannya singkat, namun ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. Kata ulama, 1, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukri, sebagai kalimat yang diucapkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, kalimat Alhamdulillah adalah kalimatul iktirafi, kalimat pengakuan bahwa apa yang ada pada diri kita sebenarnya semua itu karena adanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama asli Indonesia, kelahiran Indonesia, tapi menjadi ulama besar di tanah Mekah. Bahkan ketika beliau hidup sempat menjadi salah seorang ulama besar di Masjidil Haram. Beliau bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Itulah sebabnya beliau bernama Al-Jawi, karena berasal dari Jawa. Disebut Al-Bantani karena berasal dari Banten. Andai kata dari Nabire, mungkin namanya Syekh Nawawi An-Nabiri. Di dalam kitabnya yang berjudul Nurul Zalam Syarh Aqidatil Awam, beliau menjelaskan mengenai keunikan dan keistimewaan kalimat Alhamdulillah. Beliau mengatakan, min gharibil ittifaqi, termasuk sesuatu yang disepakati keunikannya dari kalimat Alhamdulillah adalah anna ahrufal hamdi khamsatun, bahwasanya jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Alif, lam, ha, mim, dan bacanya alhamdu. Orang Bugis mengatakan alif, lam, hakelle, karena orang Bugis mengenal huruf ha ada 3. Ada namanya hakelle yang tidak ada titiknya, ha. Ada namanya hagerre yang ada titik di atasnya, ha. Ada juga halompo, ihdina, halompo. Orang Bugis kalau belajar mengaji alif kuliah setna a, alif kuliah warna i, alif udah pernah u, a, i, u, hakil ya setna ha, hakil ya warna hi, hakil ya pernah hu, ha, hi, hu. Dalam kurung dah pernah du, dalam lepana da, du, da. Itu gayanya kita kalau belajar mengaji. Dikatakan bahwa jumlah hurufnya alhamdu ada 5. Tapi keunikannya wa kadibtudi abihi fil Qur'ani
suara. Namun ternyata di dalam Al-Quran ada 5 surat diawali dengan kalimat alhamdu, wa qad tutima bihi 5 suara, dan juga ada 5 surat yang diakhiri dengan kalimat alhamdu. Alhamdu 5 hurufnya, 5 surah diawali dengan alhamdu, 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Pertanyaan, surah apa itu? 5 surah yang diawali dengan alhamdu. Yang pertama suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua suratul An'am, ayat pertama dari suratul An'am mengatakan Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga suratul Kahfi, ayat pertama dari suratul Kahfi mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Alhamdulillah. Surah yang keempat suratul Saba, ayat pertama dari surah Saba mengatakan Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang kelima suratul Malaikah atau surah Fatir, ayat pertamanya surah Fatir Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillah. 5 surah diawali dengan kalimat alhamdu. Dan lebih unik lagi, ternyata ada 5 surah diakhiri dengan kalimat alhamdu. Pertanyaan, surah apa itu? Jawabannya yang pertama surah Al-Isra, surahnya Subhana. Ayat terakhirnya mengatakan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ayat terakhirnya wa qulil hamdulillah. Kemudian yang kedua surah An-Naml, ayat terakhirnya surah An-Naml mengatakan wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayati wa qulil hamdulillah. Surah yang ketiga suratus Saffat, ayat terakhirnya mengatakan wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat surah Az-Zumar, ayat terakhirnya mengatakan wa qilal hamdu lillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir yang kelima suratul Jathiyah, 2 ayat terakhirnya mengatakan walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Alhamdu 5 hurufnya, 5 surah diawali dengan alhamdu, dan 5 surah diakhiri dengan alhamdu. Pertanyaan, apakah ini kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam Al-Quran. Yang ada adalah kebenaran. Bahkan lebih unik lagi, seorang ulama sufi yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata Alhamdulillahi thamaniyatu ahruf. Alhamdulillah thamaniyatu ahruf. Kata alhamdulillah 8 hurufnya. Alhamdulillah lillahi 3, lam ha. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Wa abwabul jannati thamaniyah. Sementara pintu surga juga ada 8. Faman qala an sifati qalbin, siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah dari hatinya yang paling dalam, istahaqqa thamaniyata abwabil jannah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga. Maka ini menunjukkan betapa mulianya kalimat alhamdulillah. Lagi-lagi ini merupakan pesan kepada kita semua bahwa apapun kesuksesan, keberhasilan dan prestasi yang kita raih hari ini, mestinya kita kembalikan kepada Allah, bahwa semuanya itu karena adanya hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sebabnya, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, setiap kali kita selesai sholat,
jangan lupa untuk membaca zikir dan doa kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan itu jelas dalilnya. Nabi berpesan, setiap kali kita selesai sholat, jangan lupa untuk berzikir dan berdoa dengan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kalau Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas luar biasa ibadahnya pun membaca doa itu, maka terlebih lagi kita umat Nabi Muhammad semestinya kita membaca doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, begitu banyak zikir dan doa yang sudah diajarkan. Kalau sementara ceramah saya masih hafal, tapi begitu keluar dari masjid hilang semua yang sudah disampaikan. Karena antena sudah rusak, kemudian channelnya juga bermasalah. Oleh karenanya, bagaimana, adakah solusi terbaik? Ternyata kata ulama, kalau memang kita sudah kehabisan bacaan, kehabisan zikir dan doa, maka jangan lupa membaca suratul Fatihah. Kenapa suratul Fatihah dikenal juga dengan nama suratul Hamdi? Sementara ada hadis mengatakan afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Oleh sebagian ulama dipahami bahwa yang dimaksud dengan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah adalah suratul Fatihah. Artinya apa? Bila memang tidak ada lagi yang ditahu apa yang mesti dibaca, paling tidak bacalah suratul Fatihah. Jadikan itu sebagai wasilah untuk memohon pertolongan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa menghafal Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, atau doa istiqamah yang pernah kita sampaikan, Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi farzuqni istiqamah, atau doa-doa yang lain yang pernah kita sampaikan di tempat ini, paling tidak kita jangan lupa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dalam hati di antara kita dia mengatakan kayaknya itu yang cocok bagi saya. Karenanya ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini, mulai dari malam pertama sampai hari ini, mudah-mudahan benar-benar memberikan pencerahan dan membawa keberkahan kepada kita semua. Mulianya ceramah bukan karena banyaknya, mulianya ceramah bukan karena panjangnya, tapi mulia dan berkahnya ceramah diukur dari manfaatnya. Biar sedikit, yang penting bermanfaat, insya Allah itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara pribadi pun juga tak lupa memohon maaf dan kita berdoa kepada Allah. Bila sekiranya ketika kita berceramah ternyata ada lelucon yang kami sampaikan yang membuat kita tertawa, mudah-mudahan canda dan tawa itu tidak membuat kita lupa dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian untuk sementara, dan sebelum kita tutup dengan pembacaan doa dan pada akhirnya nanti ditutup dengan salat isyraq secara berjamaah, kembali kita buka sesi tanya jawab. Bila di antara jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkorban lagi Ustaz. Kita di Masjid Baitur Rahman ini, sebelum kita menerima uang kurban, kita katakan sama, kita buat adat Ustaz. Katakan sama korban yang kurban, atau kebahagiaannya tolong dijelaskan. Dan yang kurban juga hampir semua, bahkan semua merelakan. Dan ada tidak sedikit jamaah itu yang ingin menyerahkan lagi kalau ada yang kurang. Jadi begini Ustaz,
ada sapi ini 20 juta Ustaz. Setelah terkumpul semua uangnya, kita pergi beli sapi. Sapi ini semua sama tapi harga kan berbeda-beda Ustaz. Anggap 20 juta ada yang 718. Sedangkan kalau itu ada kelebihannya. Bagaimana Ustaz? Pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz kalau sapi ini harganya ke atas sedikit, kita beli 21 juta, ada kelebihan 1 juta, ya kelebihan 1 juta, kita subsidi dari yang kekurangan kelebihannya ini. Kedua, bagaimana Ustaz kalau di akhir-akhir jadwal kurbanan ada yang ingin berkurban, terus dari 7 itu kurang 6, kurang 1. Bisa kita ambil dari uang yang kelebihan ini Ustaz untuk menutupi kekurangan itu. Ketiga, seandainya kalau ada selesai semua Ustaz, ada lagi kelebihan Ustaz, masih ada kelebihannya. Bisakah itu uang itu kita belikan lagi hewan, kalau kita makan bersama? Pertama, sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, bahwa kata kunci dari itu semua adalah antaradi, saling reda antara yang berkurban dengan pengelola. Sehingga dengan demikian kita jangan kaku dalam menggunakan dana yang ada, karena memang tujuannya itu adalah sedekah. Jadi saya ulangi, tujuan utama dari itu adalah sedekah. Sedekah yang dibungkus dalam bentuk ibadah kurban. Nah, sekarang pertanyaan saya, jawab pertanyaan pertama dulu. Bolehkah ketika ada kelebihan dana ternyata digunakan untuk mensubsidi hewan kurban yang lain yang ternyata dana yang terkumpul di sana ternyata tidak mencukupi? Kalau memang sudah tidak memungkinkan kita menemukan hewan yang seharga dengan itu, kita upayakan untuk cari hewan yang seharga dengan dana yang terkumpul dari satu kelompok ini. Kalau memang sudah sama sekali tidak kita menemukan hewan yang bisa terpenuhi dengan itu, sementara ada kelebihan dana yang sudah terpenuhi di kelompok lain, tinggal sisanya yang bisa dipindahkan, maka bukanlah menjadi persoalan, karena memang tujuannya adalah sedekah. Kita ingin berbagi kebahagiaan. Yang kedua, ketika ada kelompok, kita sudah bentuk satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, ternyata ada satu kelompok tidak sampai 7 orang, maka bolehkah kelebihan dana dari kelompok lain dipindahkan untuk memenuhi dana di kelompok sebelah yang ternyata hanya 6 orang? Jawabannya, 1 orang bisa berkurban lebih dari 1 kali. 1 orang bisa berkurban lebih dari 1. Sehingga dengan demikian tidak jadi persoalan ketika ada satu kelompok hanya 6 orang, ternyata ada kelebihan dari dana sebelah yang ditarik untuk melengkapi, tidak jadi persoalan. Tetapi yang tentu yang terbaik ketika yang 6 orang ini diberi pemahaman bahwa ternyata sampai sekarang jumlahnya tidak sampai 7 orang, karenanya kurang dana sekian. Bila memang memungkinkan yang 6 orang ini menambah dananya, itu jauh lebih baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ketiga, setelah selesai pelaksanaan ibadah kurban ternyata ada dana yang lebih. Bolehkah dana yang lebih ini digunakan untuk membeli hewan lain yang kemudian kita nikmati bersama? Lagi-lagi sebelumnya sudah ada kesepakatan antaradi, saling reda, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola. Kalau misalnya ada dana yang lebih, silahkan dikelola untuk kepentingan bersama. Dan memang tujuannya adalah sedekah. Jadi kita beli hewan, bisa beli makan bersama, itu bagian daripada bersedekah. Jadi lagi-lagi kita jangan kaku melihat hal ini, karena memang tujuan utama orang berkurban itu adalah ingin berbagi kebahagiaan, ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama. Yang salah itu kalau terjadi penyelewengan. Nah, tapi ini tujuannya semata-mata ingin memfungsikan dana itu untuk berbagi kebaikan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ya, mungkin masih ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz tentang
memaparkan tentang Al-Quran yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah, dan 5 juga yang diakhiri kalimat Alhamdulillah. Pertanyaan saya sendiri, apa ada hikmahnya Al-Quran ini sehingga 5 surah diawali Alhamdulillah dan 5 surah diakhiri dengan kalimat Alhamdulillah? Apakah ada hikmahnya? Allahu a'lam. Yang sempat kita dapat sampai sekarang itu tadi, bahwa begitu mulianya kalimat Alhamdulillah sehingga di dalam Al-Quran 5 surah diawali dengan Alhamdulillah dan 5 surah diakhiri dengan kalimat Alhamdulillah. Itu menunjukkan betapa mulianya kalimat Alhamdulillah. Jadi apakah ada hikmahnya kenapa 5? Allahu a'lam. Kami belum menemukan sampai sekarang. Yang sempat kami temukan itu tadi. Mengapa 5 di sini? Mengapa 5? Karena itu untuk mencocokkan begitu mulianya kalimat Alhamdulillah. Tapi itu adalah cocokologi istilahnya. Artinya ulama mencocok-cocokkan. Tapi hikmah yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Jadi hikmah yang sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kita hanya mampu memprediksi bahwa mungkin seperti ini maknanya. Tapi bagaimana maknanya sebenarnya? Wallahu a'lam. Saya kira ini ya, mungkin masih ada lagi ya tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran ada Ustaz, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu apakah kita disunahkan untuk bersalawat setelah itu atau langsung sama bacaan saja? Di antara etika ulama ketika membaca ayat Al-Quran, ketika kita menemukan ayat yang merupakan perintah dari Allah dan bisa kita laksanakan seketika itu, dianjurkan kita laksanakan. Nah, karenanya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah dari Allah bagi orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Bagaimana kalau kita baca ayat itu? Apakah langsung dilanjutkan ayat setelahnya? Boleh langsung lanjut ayat setelahnya. Tetapi etikanya, mulianya, begitu selesai ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Baru lanjut setelahnya. Jadi saya ulang, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di situ baru kita bersalawat karena itu perintahnya. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada taslima ujungnya. Karenanya kalau itu dibaca sebaiknya salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Karena di ujungnya shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Tapi kalau bukan itu yang dibaca, tidak jadi persoalan. Yang penting kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu juga diyakini oleh sebagian ulama, utamanya min ulama sufiyah, di kalangan ulama-ulama sufi, bahwa kalau kita membaca wirid salawat kepada Nabi, sebaiknya kita baca terlebih dahulu miftahnya. Kita baca terlebih dahulu pembukanya, istilahnya miftahus salawat ala Nabi, kuncinya salawat kepada Nabi. Karena di antara tradisi ulama, ketika mereka mau bersalawat kepada Nabi, dia baca terlebih dahulu ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru memperbanyak salawat, itu kuncinya. Sama juga kalau kita ingin membaca la ilaha illallah, biasa juga ada ulama mengamalkan sebelum membaca la ilaha illallah, baca dulu kuncinya. Apa itu? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdalul dzikri.
Tapi apakah mesti itu diamalkan? Tidak. Biar sekali langsung salawat oke, langsung la ilaha illallah juga oke. Saya kasih contoh. Ketika kita membaca sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ketika kita membaca sabbih isma rabbikal a'la, bismillahirrahmanirrahim, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih itu perintah. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Ternyata Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan bahwa setiap kali kita membaca sabbih isma rabbikal a'la pada ayat itu, sebelum lanjut ayat berikutnya, sebaiknya kita mengamalkan perintahnya. Karena ini perintah, sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. Karenanya sebagian ulama mengamalkan setelah membaca itu langsung membaca subhana rabbiyal a'la. Nanti setelah selesai subhana rabbiyal a'la baru lanjut ayat berikutnya. Tapi salahkah kalau tidak dibaca? Tidak salah. Cuma oleh sebagian ulama mengatakan kalau kita membaca ayat Al-Quran dan kebetulan menemukan ayat perintah, maka apabila bisa dilaksanakan seketika itu jauh lebih baik, karena itu merupakan isyarat kita cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma nanti ini bisa dilaksanakan kalau kita paham artinya. Jadi soal hari ini di antara masyarakat kita baca Qur'annya baca Qur'an, tapi tidak memahami apa maknanya. Tapi apakah itu salah? Insya Allah itu mulia. Karena bacaan Quran, paham tidak paham, yang penting baca dengan ikhlas, insya Allah akan mendatangkan kemuliaan. Saya kira demikian. Mungkin masih ada lagi yang lain? Iya, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah zakat itu bisa dikirimkan ke luar daerah untuk dibayarkan atau kita juga dengan korban? Apakah bisa kita kirim untuk dikorbankan di luar daerah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perlu dibedakan antara kurban dengan zakat. Zakat itu wajib, kurban itu sunnah. Jadi saya ulangi, zakat itu wajib, kurban itu sunnah. Zakat itu ada aturan tertentu, termasuk kelompok yang berhak menerima, khusus untuk zakat. Selama masih memungkinkan untuk tersalurkan di daerah yang kita tempati, maka diupayakan diselesaikan di daerah yang kita tempati. Saya ulangi, zakat. Kalau zakat, karena kita tinggal di Nabire, kita berzakat di Nabire. Kalau zakat ini masih memungkinkan untuk dibagi, disalurkan di Nabire, karena di sini banyak fakir miskin, banyak kelompok yang berhak menerima, maka di sini disalurkan zakatnya. Tapi ada keluarga di kampung juga sepertinya perlu butuh bantuan. Jawabannya, yang dibawa ke kampung bukan zakat, tapi yang dibawa ke kampung itu adalah sedekah. Karenanya itulah yang sempat kami sampaikan waktu ceramah, khusus untuk zakat sebaiknya kita bawa ke lembaga resmi. Apakah itu Basnas atau lembaga-lembaga resmi? Nantilah lembaga resmi ini yang menyalurkan zakat kita kepada orang-orang yang berhak menerima. Dan jumlah zakat pun juga tidak banyak. Jumlah zakat 1 juta rupiah itu hanya 25.000. 10 juta rupiah hanya 250.000. 100 juta zakatnya hanya 2.500.000. Sedikit sekali kalau zakat. Kalau zakat yang mau dibagikan cedek ada nih, sedikit sekali. Oleh karenanya khusus untuk zakat bawalah ke Basnas. Nantilah Basnas yang kelola dengan baik. Kalaupun kita ingin berbagi-bagi dengan keluarga, dengan kerabat dan sebagainya, sedekah yang diperbanyak. Yang dibawa ke kampung halaman, ke Sulawesi atau kemana, yang diperbanyak itu adalah
sedekahnya. Adapun zakat selamatkan dulu. Kenapa kita mengatakan bawa ke lembaga resmi? Karena kalau kita yang bagi langsung zakat, kita khawatir jangan sampai yang menerima bukan orang yang berhak menerima. Saya kasih contoh. Kita sudah siapkan amplop zakat mungkin 50 lembar, isinya zakat semua. Kita kasihlah, kebetulan ada tetangga kita termasuk fakir miskin berhak menerima, kita kasih. Ternyata waktu kita bagi-bagi, ternyata ada juga sepupunya hadir, yang notabene keluarga kita sekaligus tetangga kita. Tapi sepupunya ini sebenarnya tidak berhak menerima zakat, tapi kebetulan dia duduk di situ. Sambil dia kode-kode kita, adakah? Adakah? Tapi akhirnya perasaan tidak enak, maka kita kasih. Karena tidak mungkin kita tidak kasih kalau sudah minta begitu, pasti kita kasih. Nah, sekarang kalau kita kasih dia, berarti kita membiarkan zakat ini diterima oleh orang yang tidak berhak menerima. Itulah resikonya kalau kita membagi langsung. Oleh karenanya, untuk menyelamatkan. Kemudian yang kedua, kita kalau kita berbagi langsung, kita hanya fokus di satu kelompok, di dua kelompok, fakir miskin. Kalau kita berbagi zakat itu biasanya pikiran kita hanya fakir miskin. Padahal khusus untuk zakat ada 8 asnaf, ada 8 kelompok yang berhak menerima. Karenanya kalau kita yang bagi langsung, maka pembagian zakat ini tidak akan merata. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada kelompok fakir miskin. Karena kalau zakat sebaiknya melalui lembaga resmi, Basnas misalnya. Kalaupun kita ingin berbagi-bagi, maka disitulah yang perlu diperbanyak adalah sedekah. Karena kalau zakat yang mau dibagi sedikit sekali, harta hanya 100 juta, zakatnya hanya 2.500.000, dari 1 juta hanya 25.000 karena 2,5%. Oleh karenanya kalau zakat mati. Adapun kalau ada sesuatu yang mau dibawa keluar, maka disitulah sedekah yang diperbanyak. Hanya saja mohon maaf, kemarin di sini kami diminta untuk siaran, ya, untuk direkam video oleh Basnas Kabupaten Nabire untuk kepentingan sosialisasi dan mengajak masyarakat Nabire untuk berzakat. Alhamdulillah selesai kemarin kita video di sini. Namun setelah selesai, sebelum kita berpisah, saya menyampaikan bahwa tugas Basnas itu sebenarnya ada 3. 1. Sosialisasi. 2. Mengumpulkan. 3. Menyalurkan. Karenanya Basnas jangan hanya melaksanakan satu tugas. Karena terkadang ada pengurus Basnas tidak pernah sosialisasi, tapi hanya ingin mengumpulkan, tapi terkadang tidak beres menyalurkan. Ya. Karenanya kami sampaikan bahwa Basnas Kabupaten Baru yang notabene jumlah penduduknya hanya kurang lebih 190.000 jiwa, yang pekerjaan masyarakat yang mendominasi itu adalah petani. Ternyata alhamdulillah tahun 2024 kemarin berhasil mengumpulkan zakat mal, zakat harta tidak kurang dari 24 miliar. 24 miliar. Tetapi pertanyaan, mengapa mereka semua berzakat? Jawabannya karena ada trust, ada kepercayaan dari masyarakat. Saya sampaikan kemarin di sini bahwa masyarakat kita di Nabire, dan saya lihat di Baitur Rahman, terus terang saya termasuk orang yang vokal menyampaikan salah satu kebaikan yang saya temukan di Baitur Rahman. Kebaikan apa? Ketika Ramadan pertama di sini, Ramadan pertama di Baitur Rahman tahun 2013 atau 2012 di sini, terjadi banjir bandang di daerah mana itu. Walhasil malam harinya diumumkan bahwa kita besok akan pergi memberikan bantuan di sana. Ternyata besok paginya tiba-tiba sudah terkumpul sembako 2 mobil pick up. Di situ saya langsung kagum bahwa luar biasa masyarakat jamaahnya Baitur Rahman. Tadi malam baru diumumkan, besok pagi sudah terkumpul. Hanya kemarin saya sampaikan bahwa di sini saya yakin hampir semua jamaah Baitur Rahman itu berzakat. Tetapi yang menjadi tanda tanya, mengapa mereka tidak salurkan melalui Basnas? Karenanya saya sampaikan 2 kemungkinan. 1, bisa jadi masyarakat kita belum tahu. 2, bisa jadi masyarakat kita masih ragu. Maceko-ceko amai. Karenanya yang belum tahu ini yang perlu diberitahu.
Yang masih ragu, ini yang perlu diyakinkan. Bagaimana cara meyakinkan? Nah, salah satu yang dilakukan di Basnas Baru oleh Guruta pimpinan pondok yang dulu merupakan ketua Basnas pertama di Baru, beliau mengatakan kepada seluruh pengurus Basnas, jangan coba-coba pergi sosialisasi zakat kalau kalian sendiri belum berzakat. Akhirnya semua pengurus Basnas Kabupaten Baru wajib berzakat. Ini dipatok oleh Guruta, jangan coba-coba pergi sosialisasi kalau kalian sendiri tidak berzakat. Kenapa? Karena biar bagaimana semangatmu sosialisasi, kalau kamu tidak berzakat, kata orang cerita anumi. Kata orang ceritamu saja hanya begitu. Karenanya yang perlu diperhatikan adalah meyakinkan masyarakat bahwa memang Basnas adalah lembaga yang layak kita tempati untuk berzakat. Saya kira demikian. Bolehkah berkurban kita tinggal di Nabire tapi kurban kita di kampung? Jawabannya boleh. Kalau khusus untuk ini boleh. Kenapa? Karena beda antara zakat dengan kurban. Kalau zakat selama masih ada yang berhak menerima di lokasi kita selesaikan di situ. Kecuali kalau sudah tidak ada di sini, baru kita alihkan ke tempat lain, atau tempat lain itu benar-benar sangat membutuhkan dibandingkan dengan daerah kita. Maka itu bisa diarahkan. Tapi kalau zakat, bolehkah saya tinggal di Nabire, tapi zakat saya kirim ke Sulawesi, nanti disembelih di sana? Maka itu boleh kalau ibadah kurban. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir? Iya, silahkan. Ya. Ada pendapat ulama bahwa sahabat yang wajib dulu baru yang sunnah. Makanya pada waktu selama sudah melaksanakan kan itu sebagai doa atas salat juga banyak wajib tentang saya datangnya sudah terlambat. Maka kita langsung pulang atau duduk di atas ceramah. Ada pendapat juga yang lain mengatakan itu sahabat Nabi datang disuruh berdiri atas salat. Salah seorang sahabat yang bernama Al-Ghatafani radhiyallahu anhu terlambat masuk ke masjid ketika khutbah Jumat disampaikan oleh Nabi. Nabi sudah berdiri menyampaikan khutbah. Lalu datanglah Al-Ghatafani. Al-Ghatafani karena melihat Nabi sudah berkhutbah, beliau langsung mau duduk. Begitu dilihat oleh Nabi mau duduk, langsung ditegur oleh Nabi. Hal shallaita? Apa kamu sudah salat? Kata beliau, la ya Rasulullah. Tidak. Kata Nabi, kum fasalli. Bangkilah dulu untuk melaksanakan salat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Maka itu menunjukkan bahwa tahiyatul masjid dalam kondisi apapun, selama memungkinkan kita laksanakan, maka jangan duduk di masjid kecuali salat yang membuat kita duduk. Jadi benar, ya wajib didahulukan baru yang sunnah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, sunnah tetap dilaksanakan sekalipun yang ibadah wajib tetap terlaksana. Itu pertama. Yang kedua, jadi bolehkah saya salat tahiyatul masjid sementara khutbah sudah dikumandangkan? Jawabannya bukan sekedar boleh, dianjurkan. Jadi tetap dianjurkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Kecuali kalau terlambatnya sudah di ujung khutbah kedua. Karena banyak juga jamaah begitu, cepat tinggalkan rumah tapi terlambat sampai di masjid. Karena transit dulu di luar untuk kelompok ahli hisab. Jadi cepat tinggalkan rumah, gatip para saya bolana. Jam 10, jam 11 sudah tinggalkan rumah, tapi terlambat masuk. Kenapa? Karena transit dulu di luar. Sifat rupusa ini pak katoba, tapi mata rumpun nalena. Karenanya kalau memungkinkan untuk tahiyatul masjid tetap dianjurkan. Kecuali kalau memang sudah di khutbah kedua baru masuk, maka lebih baik tinggal berdiri menunggu sampai selesainya khutbah, karena jangan sampai kita mengejar tahiyatul masjid malah ternyata ketinggalan nanti takbiratul ihramnya imam.
Tetapi adakah salat sunnah qabliyah Jumat? Ini bukan lagi tahiyatul masjid, tapi qabliyah Jumat. Adakah salat sunnahnya? Jawabannya ada. Cuma biasanya masyarakat kita itu nanti melaksanakan qabliyah setelah azan. Jadi persoalan kita oleh sebagian masjid, termasuk di masjid kita ini, asalnya cuma 1 kali. Hanya saja begini kuncinya. Sekalipun azannya cuma 1 kali, tapi bukan berarti tidak ada salat sunnah sebelumnya. Bagaimana maksudnya? Setiap hari ada waktu makruh untuk salat. Pagi, sore, siang. Pagi, sore, siang. Pagi itu sebelum terbit matahari. Sore sebelum terbenam matahari. Siang sebelum masuk tidur. Semua hari. Illal Jumu'ah. Kecuali hari Jumat tidak ada waktu makruh di siang hari. Mulai dari waktu salat duha sampai selesai salat asar itu tidak ada waktu makruh pada hari Jumat. Pertanyaan, kenapa pada hari Jumat ditiadakan waktu makruhnya di siang hari? Itu memberi isyarat pada waktu itu kita dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah. Karenanya Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi, kalau beliau datang ke masjid sebelum khutbah dikumandangkan, beliau laksanakan salat sunnah minimal 4 rakaat. Salat apa? Kalau selesai azan baru ada kesempatan salat sunnah yang kita niatkan qabliyah. Tapi kalaupun belum azan, sekalipun baru 11:30 atau belum masuk waktu duhur, kita tetap dianjurkan, kita dibolehkan untuk salat sunnah. Salat sunnah apa? Bisa salat tobat, bisa salat hajat, atau bisa salat sunnah yang lain. Saya kira demikian. Allahu a'lam. Ada ini kapan? Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul isyraqi